Tapi melihat sekarang itu arahnya malah lebih ke murni ke bisnis, jadi bukan untuk kepentingan masyarakat. Dia bikin usaha klinik kecantikan, dia berusaha mendapatkan cuan bagaimanapun caranya, bahkan memberikan terapi yang kurang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tega membodohi pasien-pasien kamu? Itu kan bohong. Dia bilang, ya saya mengikuti atasan saya. Dokter datang lagi bawa pasien. Kenapa lagi dokter pasien? Apa lagi dan siapa lagi? Jadi ini pasien ibu-ibu ya Bang Densu ya. Ini hanya istilahnya hanya secuil dari seluruh korban yang sebenarnya jutaan masyarakat Indonesia yang merasakan. Ya ini hanya satu ya dari korbannya yang menggunakan produk skincare yang marak di pasaran, yaitu mengandung produk yang berbahaya. Produk apa yang dipakai? Jadi mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi haki dan merkuri. Merkurinya? Betul. Punten, apa item-item itu namanya apa tuh? Ini namanya kita bisa sebut namanya onkronosis ya, tapi sudah jangka panjang ya. Bisa onkronosis atau flek ya. Tapi kalau onkronosis itu jangka panjangnya, ini flek tapi kalau diteruskan ya akan menjadi onkronosis. Jadi lebih menghitam, lebih ke abu-abu. Iya. Itu susah hilang loh itu. Iya, betul. Itu kalau di laser-laser itu berkali-kali. Nggak boleh malah tidak boleh. Tidak boleh. Flek tidak boleh di laser. Iya, nggak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi memang pengobatannya dari luar dan dari dalam. Dari dalam itu kita bisa kasih vitamin. Kalau yang dari luar ya krem-krem aja skincare. Jangan melakukan tindakan yang invasif. Kalau kita melakukan tindakan treatment yang invasif, yang ekstrim, agresif, dengan laser itu kan ekstrim ya, terbakar. Itu lebih parah nanti fleknya. Tapi kan ada tuh beberapa yang dia dengan di laser, dia agak pudar kan? Agak pudar nih, gue lihat. Habis itu makin ini begitu kena matahari. Jadi sebenarnya logikanya secara medis, kalau dengan kondisi seperti ini, boleh atau nggak boleh di laser? Tidak seharusnya. Tidak boleh, titik seharusnya ya? Tidak dengan laser. Titik ya? Titik. Titik ya? Tapi kan tergantung kepentingan masing-masing pengusaha ya. Karena membeli alat laser kan cukup mahal. Nah punten, ibu siapa namanya? Resti. Resti. Bu, punten, awal mulanya itu bagaimana ceritanya sampai akhirnya begitu? Ya awalnya kan di laser itu. Oh. Iya di laser terus dikasih krim. Dikasih krimnya, ternyata ada kandungan hakinya di situ. Krimnya yang etiket biru? Iya. Punten, jadi awalnya ibu nih pengen apa gitu? Enggak, awalnya karena udah ada flek kan sedikit. Oke. Nah, karena awalnya pengen hilang fleknya. Fleknya awalnya di sekitaran mana? Sedikit aja di sini. Di sini nih? Iya, karena tadinya pengen hilang kan. Nah, akhirnya di treatment laser. Laser? Ya. Laser apa ingetnya namanya? Aku lupa. Terus habis itu dikasih krim? Iya. Nah, setelah pakai dan treatment, berapa hari kemudian atau berapa bulan kemudian dia makin memburuk? Waktu itu kan udah curiga kan, ini kok kenapa putih, padahal aku nggak pengen putih. Putih? Gitu. Iya, muka jadi agak putih gitu, tapi putihnya nggak bagus kalau menurut aku gitu. Nggak bagus tuh gimana? Putihnya pucet? Iya gitu, nggak bagus aja gitu. Tapi putih? Iya, nah bukan kebetulan ya, waktu itu suami sakit 3 hari nggak pakai, langsung fleknya itu langsung hitam. Oh, jadi indikasi fleknya menghitam setelah dia tidak pakai si krim. Krim itu setelah berapa hari 3 gitu? Hari, 3 hari nggak pakai. Fleknya hitam langsung. Nah, baru nggak nyadar juga di situ. Ternyata kalau ada kandungan haki itu sensitif sama sinar matahari ya, Dok? Betul. Iya. Nah, itu yang saya nggak tahu. Main aja gitu kan, bebas main. Taunya parah udah. Iya. Nah, habis itu kan ada fotonya aku lihat tuh. Iya. Lebih parah dari ini kan? Iya. Stres gak? Ya stres 2 bulan saya nggak mau keluar. Iya sih, kenanya ke psikologi ya? Iya, psikologi yang kena. Iya. Nangis-nangis, sempet nangis-nangis ya? Suami disuruh jangan pulang. Malah jangan pulang. Kan karena kita suami pulang seminggu sekali ya. Jadi pas kejadian itu saya bilang, jangan pulang dulu ya, malu. Iya, pasti hilang semua tuh, pertahanan mental itu drop semua ya. Terus sempat mikir apa waktu itu? Bahwa, wah mukaku nih kayaknya akan begini terus. Sebetulnya lebih ke pasrah aja sih, Dok. Udah siap terima? Iya, pasrah karena kan bukan lawan saya buat mempermasalahkan protes gitu atau segala macam gitu kan. Ya udahlah. Saya sering lihat-lihat ya termasuk dokter kalau ini kan
Oh ya, katanya harus basic aja, basic aja. Itu saya cari basic aja sampai kurang lebih 2-3 bulan baru saya cari karena saya takut. Tapi ada progres dengan usahanya atau dia masih tetap stay di situ? Ya lumayan lah. Akhirnya tetap ada pemakaian yang masker alami aja juga kayak gitu. Iya, tapi efeknya sudah tinggal nih sisa-sisaannya Iya. ya kan ya? Kebakarnya masih ada, Iya. sedikit lagi. Sakit hatinya juga Oh, masih ya? itu dalam banget. Habis berapa waktu dulu treatment itu? Berapa ya? Iya. Untuk laser kan lumayan, Laser untuk apa biayanya total habis berapa waktu itu? Ya kalau lasernya sekitar, nggak termasuk ini juga sih, cuma sekitar 1,5 dok. Karena aku Iya, baru betul. 1 kali. Itu sudah sama krim-krimnya? Belum, Belum di ya? luar krim. Berarti sekitaran 2,5? Enggak sih, krimnya nggak terlalu Nggak mahal. terlalu mahal lah Iya. ya. Terus kenapa kamu ke sana? Tergoda omongan Iya, orang, iya, harga dia- diskon. Ya itu salah satunya itu, terus diajak gitu aja sih, Oke, diajak. bagus diskonnya. Nah, biasa aja sih kalau. Biasa aja, berarti lebih kuat di omongan sugesti orang. Iya gitu ya. Siapa Ayo, yang- ayo, gitu kan. Siapa yang sugesti kamu? Pokoknya banyak aja teman. Teman udah pernah coba? Ada sih sebagian karena ternyata aku kan baru tahu ya. Oh, dia ternyata kalau kemana-mana pakai payung, aku nggak ngeh dok waktu Oke, itu. iya. Dia kalau kemana-mana pakai payung ngapain sih kata aku gitu. Tapi Tapi mukanya mantep. nah iya mukanya mantap. kan putih banget mukanya, Iya, glowing banget. iya. Cuma kalau kemana-mana pakai payung gitu. Iya, paham. Nah, ini kalau dibilang kan sebenarnya paling parahnya karena ada si krim itu kan, Dok ya. Iya, betul. Nah, efek-efek seperti ini emang banyak di masyarakat dari pengalamanmu kamu temukan Setiap hari selalu mendapatkan pasien seperti ini. setiap hari. Setiap hari. Dan nggak cuma 1 atau 2, bisa 5 pasien sehari. Dan itu bertahun-tahun. Jadi capek Bang Densu. Jadi kemunculan Doktif ini salah satunya ya karena capek nerima pasien kayak begini. Klinik kita tuh bukan jadi klinik kecantikan, tapi klinik perbengkelan. Bengkel benerin muka ya. Benerin muka Tapi kan orang. dapat duit. Ya, tapi kan Doktif kan memang bikin untuk itu ya. Jadi lebih ke kalau misalnya ngelihat dia budgetnya berapa gitu, malah kadang-kadang kita support nggak bayar gitu. Cuman paling bayar krimnya. Sering begitu. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita Kasihan. bicara tentang dunia skincare kan sorry to say ya, is a business thing ya. Mm-mm. Nah kalau Doktif ngelihat sekarang nih ya petanya nih ya, ini udah separah apa? Waduh, kalau ngomong parah, Klinik. sangat parah sih sebenarnya. Jadi Sangat mungkin parah. iya, jadi mungkin orientasi ini agak bergeser, bukan untuk merendahkan sesama teman sejawat ya Bang Densu ya. Di sini Doktif nggak ingin, tapi Doktif melihat sekarang itu arahnya malah lebih ke murni ke bisnis. Jadi bukan untuk kepentingan masyarakat. Iya. Ya, sama seperti yang kemarin Doktif lagi bermasalah dengan tersangka. Ya, nah itu kan juga karena salah satunya adalah penjualan produk yang overclaim dan hanya memikirkan cuan, uang. Nah, jadi bergesernya sekarang dokter itu ke situ. Meskipun itu oknum ya, nggak semuanya. Masih banyak kok dokter yang memang dia tetap idealis, dia tetap pengen nolongin pasien. Coba tanya, kalau flexing gitu suka kemakan nggak? Enggak. Kalau kamu nggak? Enggak. Lah tapi ini Nggak. kena nih akhirnya. Karena pengen hilang flek dulunya kan. Itu aja, bukan flexing. Karena kalau flexing kan Yang itu nggak kemakan. enggak. Oh tapi yang ini dari Nah, omongan maaf ya, karena ini aku lebih percaya karena di baliknya kan ada profesi yang profesional Nah, itu. dok. Jadi profesi dokter. Jadi memang Jadi mungkin aku lebih berpikir percaya tadinya. dengan profesi dokter, ternyata mungkin juga ya Doti berpikir mungkin ilmunya mungkin juga belum seperti itu. Mungkin dia berpikir flek itu bisa hilang dengan laser seperti itu. Nge-laser apapun juga sebenarnya tidak bisa untuk melasma atau flek ya. Iya tapi ini efeknya parah loh. Mungkin kandungan hatinya juga sangat tinggi karena Iya, kemarin. itu juga. Nah, jadi kemarin juga Doktif temukan dia menggunakan BPOM ya. Menggunakan BPOM, ada nomor BPOM-nya, ternyata kandungan hakinya di angka 7. Tinggi loh. Ya, itu kan tinggi sekali. Biasanya kalau dokter itu di angka 2 sampai 4. Iya itu 7. Nah, 7 rusak pasti, tapi cepet banget putihnya. Iya. Cepet banget putih dan dia akan terjadi yang namanya penipisan kulit. Iya. Tipis kulitnya. Skin barrier-nya rusak. Rusak. Mesti pakai sombong face. Iya. Kenapa jadi gua promo ya? Ini ada pertanyaan. Kalau klinik kecantikan yang benar-benar itu, dia semuanya rata-rata menggunakan standar medis yang benar nggak? Menurut pengalamanmu? Kebanyakan untuk sekarang sih tidak ya. Sekarang ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya di satu sisi kan mereka membeli alat-alat itu kan juga keluar modal yang besar Bang. Dan lebih mudah tahu. Kenapa bisa lebih mudah? Ya aturannya ya mungkin ya. Kurang Aturan ketat. dari ketat. Betul. Iya. Jadi bisa produk-produk itu bisa masuk biasanya tanpa ada
istilahnya kita nyebutnya itu melapor ke dinas kesehatan, jadi tidak melaporkan nomor alat kesehatan. Iya. Ada lagi yang ngaku-ngaku dokter, ternyata dia dari Vietnam, dari luar negeri, dipekerjakan di klinik. Sekarang banyak banget itu Bang Densu. Oh, bagaimana itu? Jadi dia adalah WNA, terutama dari Vietnam. Ini sekarang dokter lagi selidiki banyak sekali di klinik-klinik kecantikan pengusaha. Jadi dia invest untuk bikin klinik, tapi ternyata dokternya itu dari WNA dan dia melakukan tindakan-tindakan operasi. Yang sebenarnya itu SOP-nya tidak begitu. Tidak boleh, karena itu kan dokternya sebenarnya bukan dokter dan dia dari Vietnam. Ah, dia bukan dokter? Bukan. Ah, dia apa? Ya orang biasa dari Vietnam. Jadi mungkin dia perawat pada saat dia Vietnam dibawa ke sini masuk. Iya, itu ada. Dan harga murah. Dan dia harga murah. Dan dia promosinya di Instagram. Gencar-gencarnya. Oh, dia makan nih yang kurang-kurang nih pengetahuannya gitu. Benar. Terus habis gitu operasi, misalnya operasi di hotel. Iya, tahu aku. Betul, itu banyak banget korbannya. Dan sangat banyak korbannya. Sampai akhirnya hidungnya infeksi lah, miring lah. Iya. Itu. Kemarin aku lihat. Itu. Benana. Sampai keluar ada ngucur, videonya ya, betul. Benana. Ada videonya. Betul. Iya. Itu asli. Itu asli dilakukan oleh suatu klinik kecantikan dan saat ini korban-korbannya banyak banget. Dan dokter juga mohon Bang Densu mungkin bisa bawa korbannya, Bang Densu bisa lihat sendiri, kasihan sekali. Iya, masa depannya hancur itu. Iya. Dia sudah nggak pede, sudah rusak. Hancur, hidungnya hancur. Dan lucunya lagi akhirnya klinik tersebut berganti manajemen dan tidak mengakui bahwa itu adalah pekerjaan dari klinik tersebut. Supaya dia bisa lolos dari jeratan hukum. Betul. Luar biasa. Sekarang Dotif melihat jarang banget ada dokter yang masih memegang idealis yang sangat kuat, itu sangat jarang sekali ditemukan. Jadi memang intinya ya dia bikin usaha klinik kecantikan, dia akan berusaha mendapatkan cuan bagaimanapun caranya, bahkan memberikan terapi yang tidak kurang sesuai dengan kebutuhan pasien. Seperti itu. Jadi memang agak sulit. Agak sulit, nggak bisa. Jadi, satu rekomendasi sederhana cara melihat gitu kayak ini oke. Cara ngelihatnya pakai begitu. Jadi mungkin pertama dia dokter tersebut tidak pernah melakukan promosi flexing. Karena tidak boleh ya, etikanya tidak boleh dokter melakukan flexing. Iya. Nah, itu etikanya itu kan kalau misalnya dia flexing berarti etikanya sudah dilanggar. Iya. Bagaimana dengan etika-etika yang lain? Gitu. Yang kedua mungkin treatment. Jadi terapi kita lihat apakah harganya masih masuk akal atau enggak. Oh. Gitu. Itu kita lihat misalnya begini. Dokter seorang dokter yang sudah 19 tahun Bang Densu, ya. Dokter ditawarkan suatu klinik namanya klinik, ya. Di situ ada yang namanya mini stem cell. Harganya ditawarkan 15 juta. Dokter 19 tahun, dokter nggak pernah dengar yang namanya stem cell itu dalam bentuk yang mini. Mungkin kurang pengetahuan. Itu diinfus. Nah, terus pada saat itu karena dokter penasaran, dokter datang ke klinik tersebut. Ingin menjadi pasiennya. Ya kan? Dokter datang ke situ ingin menjadi pasiennya dan ternyata setelah ketemu dengan dokternya bilang, "Maaf dok, itu bukan stem cell, itu adalah sekretum." Karena dia tahu doktif. Dia tahu. Kalau dia nggak tahu doktif, dia nggak akan ngomong itu sekretum. Betul. Jadi dokter tanyakan, "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tega membodohi pasien-pasien kamu? Itu kan bohong." Dia bilang, "Ya saya mengikuti atasan saya." Tahan dulu dok, mungkin nggak semua orang tahu sekretum itu apa. Sekretum itu apa? Sekretum itu hasil akhir dari stem cell. Jadi sebenarnya sampahnya lah kita ngomongnya gitu, awamnya lah gampangannya sampahnya. Betul. Dan itu bisa digunakan, tapi hasilnya tidak seperti stem cell. Gitu. Dan dia diinjeksinya otot, bukan diinfus. Berarti dia cukup disuntik? Iya, cukup disuntik aja, bukan diinfus. Ya. Sebenarnya masih ada fungsi nggak sekretum itu? Ada, cuman kecil ya. Misalnya bandingnya cuma 10% aja. 10%. Nggak bisa maksimal seperti stem cell. Ada, masih ada. Oke, dan dia disuntik disuntikkan ya? secara IM. Kalau diinfus? Tidak boleh, itu adalah stem cell. Dan stem cell itu sulit sekali. Harus dilakukan di klinik utama yang ada fasilitas ICU. Karena bisa timbul yang namanya anafilaktik, bisa timbul alergi. Iya, dan perlu alat untuk menyikapi itu. Betul, sementara klinik melakukan injeksi stem cell klinik Pratama. Itu pun sudah melanggar SOP. Kalau kondisi kayak begini masih bisa ketolong nggak dengan cara apa? Jadi kita kembalikan ke basic skincare ya, dan menggunakan skincare yang memang nggak overclaim. Oke, contoh. Contoh, ya dokter sih lihatnya produk yang dokter bawa ini yang New Lab dari New Lab itu ada. Dia ada kandungan yang namanya hexylresorcinol 1%. Punten, saya kurang paham tuh yang mana tuh. Nah, ini di sini ini ada kandungan yang namanya hexylresorcinol 1%. Oke. Ya. Nah, berdasarkan uji klinis. Ya, jadi sudah ada risetnya, Bang Densu. Hexylresorcinol 1% itu setara dengan 4% hydroquinone. Oke.
Nah, Oke. di sini ada. Ya, Dan ini sudah ada uji labnya juga. oke. Jadi nggak overclaim, bener-bener 1%. Ini kamu udah selidikin yang produk Sudah. Otomatis apa yang Dokti pegang harus sudah melalui riset sendiri. ini? Iya, cuma kan Sudah. maksudnya jangan sampai ada indikasi, oh dia di endorse. Karena di endorse, dia berbohong. Ada. Nggak boleh dokter berbohong. Berarti kalau pakai yang ini, itu dengan kondisi wajah kita sudah mengalami kondisi Betul. iritasi parah, segala macam, kita kembali ke basic skincare. Yes. Ini fungsinya adalah untuk apa? Menetralisir atau Dia apa? membantu untuk menghambat pigmen melanin. Oke. Jadi gini, basic skincare itu sebenarnya hanya 3 ya. Facial wash, moisturizer, dan sunscreen Oke. ya. Oke. Nah, di krem ini sudah ada PDRN. PDRN itu salmon DNA, bukan salmon ikan sapu-sapu ya. Salmon DNA asli. Ya. Mm-mm. Jadi di sini ada salmon DNA asli ya. Nah, jadi pasien ini bisa menggunakan ini di setiap malamnya, Bang Densu, tapi dia wajib menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 yang diulang 3 sampai 4 kali sehari. Kenapa? Ya karena dia efeknya akan hilang setelah 2 jam. Oh. Nah, itu yang biasanya menyebabkan kegagalan pada saat pengobatan flek melasma. Oh. Gitu. Buat Jadi kenapa kalian nih. males pakai yang namanya sunscreen? Ngulangnya males, ya kan? Iya. Nah, Hmm. bener kan Bang Densu? Males untuk ngulang, males untuk aplikasi. Paham. Karena kan ketekunan itu yang akhirnya jadi kendala kan. Iya, betul. Oke. Nah, setelah itu apalagi tindakan yang harus dilakukan? Dan juga bisa disertai dengan dari minumnya ya. Iya. Ya, ada minumnya juga. Oh, yang ini ya? Oh, yang ini. Gluta. S-asetil glutathione ini. Oh. Nah, di sini nggak ada tomat dan tidak ada stiker ya. Jadi aman pasti. Coba bentar, coba cek dulu. Iya, nggak ada stiker Bang, aman. Ini apa isinya? Jadi nih di sini ada tuh S-asetil glutathione. Mm-mm. S-asetil glutathione ini adalah glutathione tertinggi Mm-mm. ya. Jadi tertinggi. Tertinggi. Dan di Indonesia betul, dan di Indonesia ini baru New Lab yang bikin. Kenapa bisa begitu nih? Ya inilah makanya. Ini kan formulanya juga by Doctive. Rasanya ada rasa dia kayak Dan strawberry dia ya. gulanya zero ya. Oh, zero Jadi sugar. Doctive cek zero sugar. Oke. Tapi secara fungsi dia bagusnya buat kulit apa? Iya, dia bisa membantu juga menghambat pigmen melanin dari dalam. Mencerahkan Menghambat kulit. ya? Betul, dia bisa membantu untuk mencerahkan kulit lebih glowing dan membantu intinya dia membantu untuk kerja organ-organ tubuh kita lebih bagus. Tapi tidak instan dong. Oh, tidak ada yang instan. Kalau pengen instan pakai yang berbahaya aja. Kalau pengen yang aman tidak ada efek samping, ya dia butuh proses. Kalau ada klaim bahwa dengan treatment ini, dengan produk ini 7 hari kulit Anda putih gitu. Ya itu pasti mengandung merkuri atau haki. Pasti. 100% itu. 100%, 1000% bahkan. Oh. Tidak ada yang instan. Setidaknya dia butuh waktu 2 minggu, 1 bulan, sampai 3 bulan. Apa yang buat kamu kesel? Maksudnya kan dengan semua usaha kamu ini dalam mengedukasi masyarakat di area skincare, di area produk segala macam, apa yang bikin kamu kesel? Waktunya kamu mencurahkan lah unek-unek gue Iya. kasih kesempatan deh. Jadi gini Bang Densu, Dokter itu kesel. Kan ini kan owner-owner skincare ini, terutama yang melakukan marketing flexing. Kan sudah Dokter laporkan. Iya, Ya, memang laporannya rata-rata ke Polda Metro Jaya. iya. Alhamdulillah ini misalnya Dokter melaporkan dengan produk yang white tomato, DNA salmon, Iya. dan stem cell yang dimasukkan ke dalam area intim wanita. Itu barang buktinya ya. Stem cell dimasukkan Betul. ke area Jadi dia ini. menjual produk Hah? ya yang dia bilang itu stem cell dan dimasukkan ke area intim wanita. Punten intim Itu tuh. iya betul, yang di bawah situ. Begi- Jadi kayak ada kayak bolpen gitu. Jadi Oh. bentuk kayak bolpen itu ada cairannya nanti dimasukin ke situ. Oh. Nanti habis itu disemprot di dalam. Tapi itu benar. Tidak ada stem cell, itu penipuan lagi. Tidak ada di situ di dalamnya. Itu fungsinya apa dimasukin ke situ? Ya hanya Terus- untuk lembab-lembapan lucu-lucuan aja sih. Untuk ngelembapin terus membuang aroma-aroma yang gak enak itu aja. Tapi klaimnya dia bilang bahwa itu mengandung stem cell. Itu bentuk penipuan. Tujuannya Doktif satu. Doktif ingin membuat masyarakat menjadi lebih cerdas, lebih smart. Iya, Ya, dengan apa? Dengan menunjukkan fakta by data, dengan menunjukkan hasil lab. iya. Ya. Dan Doktif sudah melaporkan para pelaku-pelaku ini ke Polda Metro Jaya. Mm-mm. Kalau misalnya ada yang tidak suka itu wajar. Kenapa? Karena banyak banget owner-owner nakal yang akhirnya terganggu periuk makan mereka oleh informasi yang Doktif sampaikan. Itu udah pasti. Nah, masalahnya mereka pun punya uang banyak untuk membayar yang namanya buzzer. Ya, jadi banyak banget agensi buzzer yang akhirnya ketemu sama Doktif dan mengakui bahwa mereka dibayar oleh si A, Masa? mereka dibayar oleh si B. Ada Masa? semua buktinya. Enggak gitu, serius. Ada. Oh. Ada gitu. Jadi memang ada yang namanya
Atau misalnya gini aja Bang, di TikTok itu ada yang namanya fake viewer. Fake viewer. Jadi supaya terlihat itu rame, jadi Iya. dia itu akan membayar orang untuk nonton. Jadi nanti seolah-olah penontonnya 10.000, 20.000, itu adalah penonton bayaran. Oh. Namanya fake viewer, memang disediakan. Itu ada. Oke. Ya, ada lagi yang namanya fake comment. Jadi per komen itu dibayar, ada yang 2.500 per 5.000 dibayar. Jadi untuk seolah-olah biar ada pembelinya. Biar rame gitu. Ya, itu semua teknik-teknik marketing yang sudah biasa digunakan era zaman sekarang di TikTok, zaman sekarang. Aku nggak Tapi suka. Doktif tidak pernah menggunakan itu. Bahkan Doktif dituduh menggunakan buzzer, Bang Denso, Iya. tapi Doktif mengembalikan sayembara 1 miliar. 1 miliar. Buat siapa yang bisa membuktikan Doktif pernah menyewa buzzer. Sayembara dari Doktif 1 miliar rupiah tuh. Siapa yang bisa membuktikan Doktif pakai buzzer? Yes. Dapat 1 miliar ya? Yes, cash. Salaman pegang omongan Yes. nih. Ya, Oh. dan tidak pernah ada. Sampai detik ini itu kan sudah lama sayembara itu. Aku mau nanya POV masyarakat sebagai orang yang menjadi victim ya. Kalau ngelihat orang kayak Doktif gini, sebenarnya apa yang ada di kepalamu? Kalau saya sih lebih kesuka aja. Oh, suka? Suka. Apanya yang kamu suka gitu? Gebrakannya aja suka. Oke. Karena kita sebagai masyarakat nggak bisa apa-apa. Nah, Nggak punya backing apa-apa. Nggak. Ya kita kan kayak kejadian kemarin, saya cuma bisa pasrah. Cuma aku pengen nanya nih. Kalau ngelihat influencer ya, dia mempromosikan sesuatu, Dok ya. Itu 100% influencer itu tahu nggak apa yang dipromosikan atau dia hanya sekedar menurut dokter, dia hanya sekedar sebagai talent dong. rata-rata sih mungkin sebagai talent. Berarti Rata-rata dia nggak ya. terlalu nggak Betul. Nah, jadi makanya di sini juga Doktif pengen ngingetin buat teman-teman influencer, karena kalian punya kewajiban, rasa moral, tanggung jawab moral ya, untuk mempromosikan sesuatu itu sebaiknya benar-benar dipelajari dulu. Ya, Ya. jadi setidaknya digunakan dulu. Jadi dia sendiri bisa merasakan. Kalau ternyata tidak sesuai, tidak bagus, ya sudah jangan diterima. Misalnya dia di endorse. Iya. Seperti itu tuh karena ada apa ya? Ada rasa tanggung jawab moral ya kita ke masyarakat yang dipercaya sama masyarakat. Nah, misalnya nih gue sebagai influencer, gue pakai nih. Aduh, gue kurang cocok lagi gitu. Ya kan? Tapi ini bukan produk yang berbahaya. Iya. Masih boleh nggak gue promosikan? Ownernya bisa nggak memberikan hasil lab? Apa yang diklaim itu tersebut? Oh, jadi agak rempong ya? Ya kalau Doktif sih ya gimana ya bisa menyarankan seperti itu. Iya, Kan tapi bertanggung benar jawab. Ya, gitu betul. loh. Ya selama misalnya ternyata memang bisa di kayak begini kan ya. Ini kan emang hasil research 1% terbukti secara lab. Terus apa lagi yang mau dicari? Kan betul berarti. Tapi dokter udah pernah. Masalah cocok-cocokan udah pakai 2 minggu. Udah pakai. Oh, jadi kamu tuh setiap kali bicara satu produk yang kamu rekomendasikan ataupun kamu lakukan riset, itu kamu coba dulu. Coba dulu rasanya gimana ke muka, teksturnya gimana. Jadi tahu, jadi bisa ngomong. Jadi pede ngomongnya juga gitu. Pede. Berarti tidak semua influencer itu dia memakai produk yang dipromosikan ya? Enggak sih. Tidak semua juga, ya? Tidak semua. Doktif sampaikan di sini, Doktif tidak ada dendam dengan owner brand manapun. Ya. Jadi yang Doktif sampaikan itu memang produk penjualan mereka yang tidak sesuai dengan klaimnya. Hanya sebatas itu aja, Bang Denso. Hanya itu aja. Dan setiap yang Doktif promosikan itu adalah brand-brand yang memang sudah Doktif uji secara lab dan Doktif sudah menggunakannya secara mandiri sendiri. Dan Doktif beli pun dengan uang sendiri. Gitu. Uji lab dengan uang sendiri. Pernah nggak dok? You ditawarin satu produk tapi you tahu ini produk tidak sesuai lah atau tidak bagus lah, intinya mungkin bisa kandungannya tidak bagus atau apa. Tapi dia offer you certainly money lah ya. Supaya you tetap promosikan gitu. Pernah mengalami kayak begitu? Pernah tapi kan nggak mau. Oh pernah ya? Pernah ada tapi tidak bisa. Kenapa? Karena ternyata memang produknya kan standar aja gitu, nggak ada yang spesial di situ dan ternyata biasa aja gitu. Terus buat apa? Uangnya Ya, lebih lumayan baik. dok, soalnya uangnya. Kita Enggak. ngomongin duit ini soalnya. Nggak bisa, Bang. Itu kan hanya uang kecil, 50 miliar aja ditolak. Sekarang bandingannya begitu aja. Uangmu banyak ya? Enggak, jangan dilihat semua. Berani-beraninya nolak di Jangan dilihat semuanya dari uang. Kebahagiaan itu kan nggak semuanya dari uang, Bang. Dan Doktif kan sudah punya pekerjaan, sudah punya klinik, udah punya Iya, usaha. Iya. Gitu Dan lebih. dipercaya. Ya jadi lebih enak tuh sebenarnya uang kecil tapi berkah. Daripada uang besar tapi membawa kecelakaan ke diri kita, membawa bahaya ke diri kita. Gitu. Ya semoga niatannya itu bisa menghasilkan apalagi namanya kebaikan untuk Doktif Amin. ke depan. Amin. Harapan kamu terhadap dunia perskincarean di Indonesia itu nanti di masa depan itu seperti apa? Jadi gini, untuk owner, untuk pengusaha berbenah, bertanggung jawab dengan produk yang dia jual. Oke. Ya, berani untuk meletakkan hasil uji lab ke masyarakat, berani bertanggung jawab dengan produknya dan komposisinya.
Dan jangan mudah memberikan klaim-klaim yang berlebihan. Misal klaim putih 3 hari, putih 7 hari. Putih, Itu udah nggak putih. mungkin. Lucu Kan banget. putih. Iya, Biasa kita di TikTok nggak boleh putih gitu kan. 7 hari itu nggak mungkin. Iya, iya. Ya, jadi jangan memberikan klaim-klaim yang berlebihan atau Iya. memberikan janji palsu ke konsumen. Iya. Itu. Terus yang untuk konsumennya juga be smart. Begitu ada janji seperti itu skip lewat. Ya, kenapa? Karena untuk mendapatkan kulit yang glowing, bersih itu butuh waktu. Coba kalau kayak sekarang nih, kayak dokter kan adalah kolaborasi dengan New Lab lah. Betul. Karena kan juga ngebantu beberapa konsumen-konsumen yang mengalami permasalahan gitu. Yes. Nah, kalau kolaborasi kayak begini, Doktif tuh secara riders atau SOP-nya sih lebih ke kayak, Bu boleh nggak ngecek produk lu dulu? Ada nggak hal-hal kayak begitu? Kalau misalnya ini kan formulasi memang by Doktif ya. Jadi memang Doktif diskusi dengan mohon maaf. ini kan formulasinya juga by Doktif. Jadi kita formulasi sendiri. Kamu ada saham di New Lab begitu Nggak maksudnya? ada. Kenapa ada formulasi kamu di situ? Kan pengen, jadi gini, kalau Doktif bikin pabrik sendiri kan belum mampu. Oh, I see. Iya, jadi Doktif numpang. Jadi numpang dengan dari New Lab ini. Jadi Doktif punya ide bikin yang seperti ini yang belum ada, yang unik aja, belum ada di Indonesia. Oh, jadi kamu ngobrol nih Iya, sama bosnya New Lab nih? betul. Yuk Gimana kita bikin? Iya, ini kan di luar negeri kan, di Korea kan terkenal banget S-acetyl L-glutathione. Oh, ini ya? Iya, kenapa sih kita kok nggak bikin di Indonesia aja? Biasanya kan kita kan belinya di luar, gitu. Akhirnya ownernya ini gampang banget. Ownernya ini owner yang mungkin nggak begitu dikenal di publik karena emang ownernya nggak pernah flexing. Jadi nggak apa sih, kita mau nggak keminter gitu kan, mentang-mentang gue udah gede, udah begini, nggak mau dengerin nasihat, enggak. Ownernya sangat-sangat baik, sangat rendah hati, Iya. dan sangat menerima masukan. Dan gitu. aku dengar kemarin mereka dapat muri katanya. Betul, barengan kita. Murinya World tapi record. world record muri. Iya, Bang Densu kalah nih, Bang Densu. Aku ada muri tapi muri Indonesia ya. Ini Coba world record. lihat dong. World record. Gitu. Itu kenapa dia bisa dapat muri? Jadi gini, ini alhamdulillah ya, New Lab itu benar-benar mengapresiasi apa yang sudah Doktif lakukan untuk melawan skincare yang overclaim dan abal-abal. Oke. Ya. Nah, jadi di hari yang sama serentak itu 1.703 affiliate berjualan bersama-sama untuk menjual produk dari New Lab. Salah satunya ini ya? Iya. Oke. Gitu. Dan itu secara serentak. Iya. Dan tidak pernah terjadi di dunia. Oh. Jadi New Lab lah yang bisa memecahkan rekor dunia. Saya mau nanya, itu. kenapa tidak pernah terjadi? Apakah ada kesulitan ketika melakukan itu? Ya mungkin untuk koordinasi dengan ribuan affiliate ini kan juga nggak mudah. Susah ya? Sulit. Kita panggil ini bosnya aja ya? Ya, Nah, boleh. Mana tuh bos? Bos yang nggak pernah flexing ini. Bawa itunya, Muter. rekor murinya bos. Ya. Bosnya udah nikah belum sih? Hah? Udah married? Belum. Hah? Belum. Belum married? Saya nggak jadi Sini ngomong. dulu. Saya nggak- Langsung takut masuk. Saya nggak jadi Selamat datang ah. Thank you, Duduk, Bang. duduk, duduk. Selamat datang. Hah, you belum married ah? Kenapa mesti dibahas gitu? Kasar ya? Enggak bercanda. Iya, ini kan taruh bawah ini ya. Iya, boleh. Kasih tahu, tunjukin dong. Nah. Ini mau record yang didapat kapan ini? Berapa hari yang lalu ya, Dok? Iya, berapa hari yang lalu? Hari Tanggal Rabu lalu. 25 ya? Ya, 1 minggu yang lalu. Sekitar 1.600, 1.700 1703 kemarin. 1703 gitu. Affiliate, betul. Nah, itu kan tidak pernah dilakukan di seluruh dunia. Betul. Nah, artinya kesulitannya ada kan pasti ya? Kesulitannya pasti ada. Nah, kesulitannya waktu itu apa yang kamu temuin? Pasti yang pertama awalnya kita juga nggak pede ya, Bang. Maksudnya kan kita bareng-bareng sama dokter, sama Doktif gitu ya. Kita mencoba untuk kayak, Dok gimana nih Dok? Gimana caranya kita edukasi masyarakat dan sebagainya. Tapi gimana caranya biar gemanya juga lebih luas gitu kan. Nah awalnya kita juga agak pesimis ya. Gimana caranya ngajak afiliator Indonesia gitu kan. Ternyata awalnya ya kita waktu itu ditantang untuk 1.500 waktu itu. Wah, ngedenger angka 1.500 gimana ya Doktif ya? Cara ngumpulin afiliator Indonesia ini untuk bareng-bareng kita sama-sama bikin gebrakan serentak untuk mengedukasi masyarakat. Tapi ternyata kemarin surprisingly 1.703. Kenapa Jadi itu bisa ya? antusiasnya luar biasa Kenapa sih. ya? Berarti trust masyarakat terhadap, nggak apa-apa aku terus ini. Terhadap brand ini memang udah tinggi berarti gitu? Alhamdulillah mungkin demikian juga sih Bang. Cuma memang apa ya, kalau boleh dibilang effortnya luar biasa sih Bang. Maksudnya nggak mudah untuk ngumpulin segitu banyak teman-teman afiliator untuk bareng-bareng kita punya misi yang sama. New Lab udah berapa lama ya? New Lab itu hadir awalnya 2019. 2019 berarti sudah Pas sekitar awal 7 tahun. COVID lah ya. 7 tahun ya? 7 tahun. Tapi honestly, when I hear New Lab, I hear good things. Oke, good. Thank you. Jadi aku dengar New Lab itu dia sangat konsisten ketika dia bangun brandnya. Cuma aku kagetnya sempat ada satu poin di mana aku ngelihat
loh kok New Lab ke situ ya gitu. Tapi ternyata New Lab langsung belok lagi gitu. Ngerti ya, tapi nggak usah saya bahas. Oke. Terus kemudian New Lab itu aku lihat dia nggak terlalu ngikutin arus yang FOMO. Iya. Nah itu jadi pertanyaan besar buat saya. Why gitu? Karena the money was there. Iya, iya, iya. Gitu loh. Kenapa Setuju. gitu? Setuju sih, Bang. Maksudnya kalau boleh dibilang, kalau mau ngikutin yang viral-viral sih, kalau boleh dibilang sangat tempting ya. Maksudnya kan, Iya dong. apalagi di dunia TikTok ya. Duitnya Bang, kan di situ. betul. Tapi di satu sisi kita sebenarnya ngelihat ini secara jangka panjang juga. Karena kan kalau boleh dibilang kita, ya kayak customer-customer kita itu kan bisa jadi seorang ibunya dari seseorang, kakaknya seorang, terus kemudian adiknya seseorang, dan sebagainya. Nah, kita sih memang dari awal kita selalu menempatkan diri sebagai ya customer kita gitu loh. Jangan sampai kita juga mau mengecewakan customer gitu. Cuma kan ada dua jenis karakter owner saya lihat ya. Ada yang memang dia suka lebih ke money orientasi. Ya. Ada yang dia suka panjang. Ya. So which one are you? Kalau kita selalu lebih ke panjang sih. Why? Lebih ke long term sih. Why? Beban moral sih. Beban moral sih. Nama Bang. baik kah? Nama baik definitely. Beban moral itu yang pasti. Karena dulu pun saya juga ngalamin gitu. Ketika waktu SMA, mama saya itu kan kalau boleh dibilang dulu ya, namanya dulu belum ada BPOM kali ya. Belum, ya walaupun udah ada BPOM, cuma kan belum se-hype sekarang lah ya, kasarnya seperti itu. Jadi kayak mama saya sendiri aja kalau beli skincare gitu, kata tetangga ini bagus, kata tante ini bagus. Ya udah deh dipakai dan sebagainya. Iya, dari kata orang. Betul, dari kata Ibu orang. ini juga dari kata orang. Iya, dan Iya. dari pengalaman itu sih Bang. Maksudnya mama saya sendiri aja pernah ngalamin kena yang namanya overclaim gitu. Akhirnya sampai sekarang pun masih ada melasma. Masa? Iya, betul. Masih sampai sekarang masih ada melasma walaupun sudah berkurang karena kan kita treatment dan sebagainya. Dan itu kan menyedihkan ya, Bang. Sedih juga ya? Sedih juga gitu. Makanya dari sisi kita ya kita selalu mindset-nya adalah ke sana gitu. Jadi kita juga nggak mau ngecewain customer yang ada di Indonesia, masyarakat di Indonesia. Apalagi kita produk lokal ya. Maksudnya kan kita di sini bangga banget nih kita produk lokal gitu kan. Kita pengen produk lokal jadi tuan rumah di negara sendiri. Iya. Tapi kalau kitanya sendiri yang mengecewakan, kan itu juga bukan hal yang membanggakan ya. Oke, berarti kan lebih ke moral, nama Betul. baik, dan dari hati kan, Betul, jatuhnya kayak betul. gitu. Tapi kalau klinik sendiri, New Lab itu udah ada? Enggak, belum ada. Berarti dia lebih ke produk aja? Lebih ke produk. Why you not create klinik? Nah, that's question. Amin, mudah-mudahan ya ke depannya. Oke. Mudah-mudahan ke depannya. Tapi ya kita sampai saat ini ya sempat ada planning ke arah sana. Cuma mungkin untuk saat ini lebih ke arah produk dulu. Iya. Oh, berarti kamu tuh selalu melihat dari fundamental apa yang kamu bangun ya. Betul. Jadi if you focus to the produk, kamu tuh fokus ke produk dulu. Klinik nanti dulu. Ya. Jadi kamu mau sustainable dengan waktu timeline yang cukup panjang gitu. Betul. Pernah nggak ada kayak ibu yang kemudian datang menggunakan produk kalian yang bermasalah? Pernah mengalami kondisi begitu nggak? Kalau memang masalah, namanya kulit orang pasti ada yang sensitif dan sebagainya. Betul. Pasti ya ada kan? aja yang mungkin kayak nggak cocok dan sebagainya. Betul. Tapi maka dari itu kita memang dari awal itu khususnya untuk contoh ya Dok yang kita formulasikan itu salah satunya adalah yang body lotion Hexyl Resorcinol. Itu kan di dalamnya udah ada 1% Hexyl. Ada di sini. Nah, yang ini ya. Oke. Yang ini tuh ada 1% Iya, Hexyl betul. Resorcinol juga. Terus juga ada yang namanya, aku saja jadi lupa, 8% niacinamide. Oke. Ini tuh kandungannya tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman yang belum terbiasa dengan body lotion, mungkin yang kulitnya sensitif ya, Iya. mungkin ada sedikit, mungkin ada Gatal. gatel-gatel gitu. Oh. Lebih ke arah sana Tapi sih. bukan menjadi itu sebuah hal yang buruk ya. Betul, tapi memang ya wajar adanya seperti itu, bukan yang bikin orang jadi rusak dan sebagainya. Nah, kalau ada kondisi kayak begitu dianjurkannya apa bagusnya? Kalau dari kami biasanya untuk ngerem, tanda kutip nggak setiap hari, mungkin 2 hari sekali, 3 Iya. hari Bisa 2 hari sekali. sekali. Betul. Bisa Direm, menggunakan dikurangin. moisturizer. Betul. Dan nanti pelan-pelan. Tapi kalau memang masih bergejala kurang oke, di stop dulu aja gitu. Betul. Ya Setuju. fair. Fair. Oke, nah kalau kalian sendiri, ya kan, branding kalian ini, kalian maunya dikenalnya seperti apa? Maunya dikenalnya seperti apa? Kalau boleh dibilang, New Lab ini kan kalau boleh dibilang semua produknya itu kita science based ya. Iya, Science based ya. Jadi bukan berdasarkan viral ataupun apa yang lagi hype dan sebagainya, tapi kita justru di sini mencoba untuk mendobrak kira-kira ada perkembangan sains apa nih yang lagi bagus dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya itu ada Hexyl Resorcinol. Jadi kalau boleh dibilang itu untuk lotionnya kita ya Dok, ini pertama di Indonesia juga sebenarnya. Pertama di Indonesia. Pertama ya? di Indonesia yang pakai Hexyl Resorcinol. Oke. Biasanya itu adanya di skincare wajah Iya. karena harganya mahal banget.
Oh. dari segi ingredients-nya gitu. Jadi Iya. betul, tapi kita di sini mencoba mengupayakan gimana caranya tetap Harganya? kita betul bisa meet dengan kantongnya masyarakat, tapi di satu sisi bisa juga meet dari segi function-nya, efektivitasnya. Caranya gimana? Ya pasti ya kita inilah gimana caranya You mencoba cut untuk your puja profit ya? kalau itu udah pasti. Iya, Kalau soalnya itu I udah cut pasti. my profit. Kalau itu soalnya. udah pasti, soalnya Iya. ya investment ya Bang. Maksudnya kalau boleh dibilang jangan sampai kita terkenal dengan yang kayak amit-amit ya overclaim dan sebagainya. Iya. Kita sih memang selalu fokus ya memang kalau misalnya klaimnya kita demikian ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan ya memang kita sesuai klaim gitu. Kenapa tidak pakai marketing overclaim? Kalau memang kan pasti nggak mungkin sebego itu, nggak ngerti lah marketing overclaim kan Betul, can betul. get earn a lot of things. Why you don't use that kind of Betul, ya. style itu? Mungkin kalau aku boleh bilang balik lagi ya, Bang, aku bukan aku ya, tim kita semua itu ngelihat ini customer itu sebagai keluarga kita sendiri. Jadi dengan mindset seperti itu, ya kita juga istilah pasti akan mau memberikan yang terbaik ke keluarga kita sendiri, Iya, betul. kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau overclaim, ya mungkin bisa dengan sangat mudah gitu kan, apalagi sosial media. Iya, gitu dan kan. udah punya nama kan? Ya, amin ya, mudah. Ya, Oh, amin ya. 7 years loh. 7 years. Ya, Iya, betul. udah lama gitu. Amin ya. Dan Bang, ini juga jelas ya, ini kan tidak ada kandungan berbahaya. Mm. Abang sering lihat nggak cewek-cewek yang kulitnya pecah stretch mark Oh, karena sering. penggunaan merkuri? Sering Nah, saya lihat itu gitu. jadi kulitnya jadi tipis, terus karena dia agak sedikit garukan aja dia langsung pecah. Itu permanen ya Bang ya, itu sulit sekali untuk bisa dihilangkan. Itu pun yang datang setiap hari ke kliniknya Doktif. Makanya Doktif bikin ini salah satu yang dia dosisnya tuh dosis tinggi. Banyak banget yang namanya body lotion mengklaim dosing gitu ya. Tapi ternyata dia bukan dosis tinggi, tapi dia overclaim. Ini beneran dia dosis tinggi. Jadi jangan menggunakannya di pagi dan malam. Berarti biasanya sarankan hanya di malam aja. Yang pagi dia menggunakan body lotion yang ada SPF-nya. Oke, tapi harganya ini ketutup. Lumayan ya, maksudnya untuk kantong masyarakat Ya. mungkin tidak semua masyarakat itu akan interest dengan harganya gitu. Enggak sih, kalau untuk harganya sih terjangkau banget masih ya. sangat Kalau terjangkau, dibandingkan betul. dengan kandungan yang seperti ini tuh ini terjangkau Udah banget. premium banget. heeh. Saking Gitu. premiumnya susah dibuka ya guys. Saking premiumnya. Ada satu pertanyaan dari netizen. Kenapa New Lab memilih jalur edukasi? Sampai akhirnya tercatat di Museum Rekor Dunia dan juga Indonesia. Kenapa you lebih pilih jalur sana ya? Kalau boleh dibilang, sejujurnya kalau yang kita tahu juga Message-nya ya, apa gitu? sosial media itu kan saat ini luar biasa ya Bang. Maksudnya banyak banget tren-tren lah ya, kayak overclaim lah, terus standar kecantikan lah dan sebagainya. Tapi ini dengan banyaknya informasi seperti ini, sebenarnya kita lihat justru malah bikin masyarakat makin bingung. Oke. Nah, tetapi dari segi edukasi, itu edukasi, kenapa? Kan? Kan? Kayak lagi ini Ini juga Doktif yang bikin Bang Densu. keren Enak ya, kan? keren ya. Keren kan? Enak Tuh. banget taunya, sumpah gua Iya, ngomong. dan Ini dia tuh lotion. Itu lotion. lotion. Wah, enak bos. Kan? Bagus barangnya. Nah, kan? Harga lumayan ya? Lumayan, kalau boleh dibilang ya untuk kalangannya, untuk produknya enggak sih. Kalau Enggak, Bang, 160 ribuan kan fun Masuk rate lah premium sih buat 70 gue ya. ini. betul, Oh. karena Iya, ya. betul, karena kan di dalamnya sendiri juga udah ada hexaresorcinol. Dia pasti pakai ada sensasi dingin, Heeh. terus dia langsung masuk ke kulit. Berarti kan secara komposisinya itu memang sudah dihitung, diukur untuk kulit-kulit orang Indonesia. Indonesia, betul. Jadi kan banyak orang bikin skincare itu kan dia tidak memperhatikan jenis kulit daerah tertentu kan. Betul. Jadi diambil nih dari luar. Wah, di Dari luar Korea, bagus. Ya kan betul, belum betul. tentu Betul. ininya kulit Indonesia yang masuk gitu. Iya. Lumayan pengetahuan saya kan. Asik. Nah, pertanyaannya dari masyarakat adalah kenapa Doktif bisa percaya sama New Lab? Oke, yang pertama karakter ownernya. Ini ya. Ya. Oh, Ownernya. jadi lu lihat orang ah? Iyalah, ini siapa sih nih ownernya, dan produknya kan sudah terkenal dan produknya emang bagus. Doktif sering beli, sering coba. Oke. Ternyata bagus ya kan, dicek lab juga oke. Hmm. Gitu. Terus ownernya kok kayaknya siapa sih nih ownernya gitu. Oh, jadi lu sempat penasaran sama Penasaran, namanya? siapa Karena orangnya ownernya? jarang muncul. Iya, nggak pernah muncul. Itu Nggak juga tahu. jadi pertanyaan di TikTok Iya, sih. betul. Oh. Siapa sih nih owner New Lab, nggak pernah muncul Iya, gitu. iya. Ternyata emang karakternya sebenarnya sangat-sangat introvert. Iya, aku dengarnya orang introvert Sangat-sangat, ya. tapi setelah bersama dengan Doktif akhirnya baru berani muncul. Ownernya ada 2 apa 1 sih sebenarnya asli? Dua. 2 orang Ada kan? 2. Kamu sama 1 lagi kan? Oke. Tapi yang sering live sama Doktif ya ini. Oke. Iya, dan akhirnya dulu yang introvert akhirnya sekarang sudah setengah introvert dan extrovert. Oke, karena udah Ikut, terpengaruh iya, sama udah kamu ya. terpengaruh sama Doktif. Kamu melihat karakternya, dari karakter itu apa yang kamu bisa simpulkan? Orangnya itu mau menerima saran kritik. Oh, itu bagus ya. Betul, sangat rendah hati, nggak pernah pamer, nggak pernah ngomong tinggi, nggak pernah. Sangat rendah hati. Dan beliau misinya itu memang benar-benar untuk
istilahnya memberikan produk yang berkualitas. Kamu bisa lihat produk, itu ya. Iya, menjual produk yang berkualitas. Apalagi pada saat Doktif collab, buat tambah udah kelihatan banget karakternya gimana. Kan kita tahu baiknya orang atau enggaknya itu kan setelah kita bisnis bareng. Jadi Doktif setelah melihat emang karakternya luar Berarti biasa. secara visi, misi, energi cocok ya. Cocok masuk kita. Jadi melanjutkan dari ini semua, sebenarnya New Lab itu harapannya ke depan itu kan dengan pasti kerjasama sama Doktif. Iya. Cukup berani loh lu kerjasama sama dia. Oh iya. Iya. Karena belum tahu nih Doktif Oh, akan... jangan salah. Jangan Ini, salah apa nih? Doktif tuh walaupun maksudnya kita sering kolaborasi, Doktif itu juga pasti ngetes sama ngetes produk kita. Oh gitu. Iya. Tiba-tiba ting ya ini. Tapi dia pernah nemuin produk dia yang akhirnya maaf ya, maaf gue selesaikan dulu narasi gue. Wah, ini problem. Coba gue hubungin secara pribadi deh gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Betul, kalau misalnya Doktif itu beliau ngetes. Saya juga kaget tiba-tiba suka dikasih chat. Nih, aku udah tes nih di China. Oh, secara private gitu. Private dan aku nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba udah langsung kasih tes. Wih, Karena Dok, luar biasa. Ini sebelum kalian bekerja sama dan lain-lain ya, sebelum ya. Sebelum dan even sesudah. Sudah pun. Oh. Tetap. Jadi kalau dia ada yang nggak benar, ya Wah, saya tetap tegur dijewer aja ini. gitu. Kita dijewer. Bisa. Karena kan ini kan moral. Pada saat Doktif mempromosikan sesuatu itu harus ada tanggung jawabnya. Gitu loh. Jadi ya dipastikan ya emang udah berkualitas, bener-bener bagus. Jadi dulu kau bikin New Lab ini siapa founder ya? Meli. Jadi Meli. Meli itu dia founder awalnya di 2019, tapi memang Meli itu sendiri dia dari SMA. Dulu tuh memang dia jualan barang kecantikan, tapi dulu impor. Dia dari situ mempertanyakan, kok kenapa ya orang Indonesia demen banget mencerahkan kulit, tapi produknya kebanyakan impor. Nah dari situlah. Habis itu dia kerja, dia kuliah, kemudian kerja. Kita berdua ketemu di satu perusahaan, kemudian dia resign duluan. Terus akhirnya dia mulai New Lab ini. Dari New Lab sendiri harapannya kemana? 5 tahun dari sekarang New Lab lah. Kalau 5 tahun dari sekarang New Lab yang pasti kita mau terus, kita nggak akan berhenti untuk edukasi ya. Kita nggak akan berhenti untuk berinovasi dan edukasi gitu. Karena kalau boleh dibilang kalau misalnya dari sisi edukasi itu sendiri tadi saya sempat mention di mana ini kan sosial media semakin marak ya Dok. Banyak informasi yang berseliweran lah ya, nggak tahu yang mana dan mana yang benar. Dengan seperti itu edukasi ini semakin lama semakin berkurang. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjawab kebingungan yang dari masyarakat. Jadi kalau boleh dibilang PR-nya kita New Lab ataupun mungkin teman-teman brand yang lain adalah gimana caranya tetap mengedukasi masyarakat untuk selalu kritis. Itu sih. Dan juga berinovasi. Karena balik lagi perkembangan sains ya sekarang kan udah luar biasa ya, Dok. Maksudnya perkembangan sains sudah nggak yang seperti dulu, informasi susah didapat dan sebagainya. Jadi kita selalu gandeng yang namanya perkembangan sains gitu. Oke, jadi itu sebenarnya kan message dan visi yang pengen coba dicapai. Betul. Cuma untuk capai hal itu susahnya minta ampun. Tidak mudah. Capek plus ya. TSK juga. Ya Allah, koleksi Luar biasa. 2 TSK loh. Jangan. Enggak, iya. Bu, punten mewakilkan sedikit dari masyarakat ya, dari suara masyarakat. Harapan Ibu dunia skincare ke depannya, Ibu sebagai korban juga, mengalami kerugian juga. Harapanmu apa, Bu? Satu aja, jujur itu aja sih. Jujur. Iya, saya mau yang owner-ownernya itu jujur. Seadanya gitu, jangan sampai kita tuh ke masyarakat kan nggak terlalu pintar, nggak terlalu ngerti juga. Sebenarnya tentang- masyarakat mungkin bukan nggak pinter, Bu, gampang kemakan dengan harga promo, dengan Setuju. image baik, Dengan filter yang kuat. dengan filter yang kuat. Mungkin itu kali, Bu ya. Mungkin ya. Iya, Kalau iya. kalau aku kan lebih ke buat aku ya. Iya. Kalau buat aku sih kalau hal-hal yang kayak gitu udah nggak masuk. Cuma kalau kan kita nggak tahu nih kayak gini Dok. Ini katanya udah BPOM. Kita beli dong. Iya, betul. Tapi ternyata itu enggak. betul, ternyata NA-nya palsu. Tuh. Seringnya banyak kan Sering. ketipu hal-hal kecil ya. Iya. Nah, pertanyaan penutup buat Doktif ya. Apa kebohongan terbesar di dunia skincare yang orang nggak tahu? Kalau- Jeng. Jadi dalam mempromosikan produknya itu menggunakan filter yang luar biasa, Terus satu, ya. ya, Terus gimmick marketing. gimmick marketing. Kotor. Jadi dia diberikan janji bahwa nanti kalau yang beli akan dapat batang emas. Ya,
untuk ini nanti akan untuk 5 pembeli pertama akan diberikan hadiah angpau gitu misalnya 5. Iya. Iya kan, terus akan diberikan umroh gitu seperti itu. Itu semua nggak ada, itu semua bohong. Diberikan iPhone. Ternyata iPhone-nya cuma kotaknya doang, pamerannya gitu kan. Dia ditumpuk-tumpuk iPhone, ternyata cuma kotaknya doang. Mungkin Itu gimmick ada, marketing. tapi yang nggak ada Sangat- lebih banyak gitu kali ya. Ada tapi ya betul. Tapi kayaknya nggak mungkin juga sih keuntungannya berapa. Tapi dia bisa ngasih iPhone. Beda sama promosinya ini New Lab ya. Misal ini New Lab kita kasih ini promosinya apa? Kita kasih yang normal-normal aja. Kita kasih dispenser. Ya make Kita sense, kasih make sense aja gitu tapi ya. asli dikirim. Daripada kita kasih yang memberikan halusinasi ke konsumen. Tapi itu nggak pernah ada. Itu hanya teknik-teknik marketing kotor. Gitu ya. Masyarakat harus cerdas. Dan jangan pernah kemakan dengan dibilang bahwa cepat putih, atau biasanya ada judulnya nih, pada saat dia live judulnya ingin putih masuk. Ingin putih masuk. Iya, jadi supaya dia masuk ke penjualnya dia. Udah, kalau ada yang penjual kayak begitu skip. Kalau perlu di blok. Ya, karena itu hanya akan menguras uang kalian tapi merusakkan kulit kalian. Sayangi kulit kalian. Kesehatan kulit kalian jauh lebih berharga dibandingkan dengan membeli produk-produk yang seperti itu. Oke? Oh, ada lagi Bang Densu. Dari New Lab. Iya. Jadi New Lab ini akan bekerja sama dengan retailer-retailer ya. Jadi ada yang nanti namanya mereka itu akan menukarkan produk yang mereka punya berbahaya dengan produk dari New Lab yang nanti juga Doktif akan kerjasama juga dikasih sunscreen dari Doktif. Itu secara free. Jadi mereka akan menukarkan. Oh, jadi dia punya produknya berbahaya? Iya. Dia tukar Dia akan datang. Mungkin silakan Betul. Jadi untuk teman-teman di rumah, kalau yang udah punya krim malam ataupun serum malam yang overclaim itu bisa datang ke nanti mungkin diinformasikan ya. Overclaim dan abal-abal ya, yang berbahaya. Overclaim dan abal-abal nanti bisa datang ke lokasi-lokasi tersebut itu di Watsons untuk menukarkan secara gratis, secara cuma-cuma nanti langsung dapat produk night cream kita. Night creamnya ya. Sama sunscreen juga dari Doktif. Dan sunscreen. Ada sunscreen juga dari Doktif. Secara gitu. gratis kita baca. Secara gratis. Oh, ini bentuk apa nih? Bentuk kampanye apa yang coba Bentuk kalian support terapkan? sih, lebih ke arah support sih untuk teman-teman yang mungkin udah kadung gitu ya, udah kadung membeli produk yang mungkin overclaim, itu bisa langsung hadir seperti itu. Nah, itu kan hanya New Lab yang bisa melakukan itu. Jadi di otaknya owner ini nggak cuma cuan, tapi kita gimana merubah mindset masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat pun harus ada seperti ini campaign. Betul. Karena yang paling penting itu bukan hanya masalah fisik, tapi kesehatan mental. Betul. Jangan sampai kalian mengejar fisik tapi mental kalian yang berantakan gitu. Apalagi kalau sudah kena dampak yang berkepanjangan. Karena satu tindakan kecil yang terburu-buru dan nafsu akhirnya membuat para oknum-oknum pelaku-pelaku di dunia skincare ini untung besar, tapi membuat kalian rugi berkepanjangan dan mental kalian hancur. Apakah itu adil? Kalian jawab sendiri. Oke?